Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini semuanya? Sehat, Baik, alhamdulillah sehat. Sip. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi kesempatan bisa bertemu meskipun dalam tatap maya video conference. Terima kasih sekali saya ucapkan kehadiran Bapak Ibu di sini untuk sekedar sharing perjalanan saya mengikuti program calon guru penggerak. Semoga berkenan dan izinkanlah saya untuk berbagi atau share screen, Bapak Ibu. Semangat ya. Yes. Ya, kita awali dulu dengan kita awali dulu dengan berdoa Bapak Ibu. Semoga pertemuan kita hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa, kami persilahkan. Selesai, terima kasih. Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya? Langsung Sudah kelihatan. Oh ya, baik, terima kasih. Sudah jelas. Ya. Saya ada sedikit pantun ini Bapak Ibu. Daging kambing dimasak gulai. Yang masak namanya Pak Abdul Rahim. Segera akan saya mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Tidak nyambung ya. Iya, ini akan saya ingin berbagi sedikit materi ini Bapak Ibu tentang program guru penggerak. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 4 dari SD kita tercinta SD Negeri Banyumanik 01 Semarang. Jadi tujuannya adalah membentuk guru ya, terutama adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berjiwa nasionalisme Indonesia, kemudian bernalar, pembelajar, profesional, dan berorientasi pada siswa. Adapun beberapa materi yang sudah saya pelajari, ini saya sudah masuk di modul 1 tentang paradigma dan visi guru penggerak. Jadi di modul 1 ini ada beberapa bagian, ada 4 bagian yang harus dipelajari. Yang pertama adalah modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, kemudian modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Langsung kita mulai untuk modul 1.1 ini Bapak Ibu mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Kita sudah mengenal sosok Ki Hajar Dewantoro sebagai pahlawan pendidikan Indonesia Bapak Ibu yang terkenal filosofinya adalah Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Azas utama pendidikan Ki Hajar Dewantoro ini adalah pendidikan dan pengajaran. Jadi pengajaran ini adalah bagian dari pendidikan dengan cara memberi ilmu. Jadi kita sebagai guru ini melakukan pengajaran ini, kita mentransfer ilmu yang berfaedah untuk peserta didik kita baik secara lahir maupun batin. Kemudian pengajaran pengetahuan ini adalah sebagian dari pendidikan yang terutama dipergunakan untuk mendidik pikiran. Jadi merubah mindset. Ini perlu sekali tidak saja untuk memajukan kecerdasan batin, namun pula untuk melancarkan hidup peserta didik kita pada umumnya. Dan seyogianya lah pendidikan pikiran ini dibangun setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, dan selebar-lebarnya agar anak-anak peserta didik kita kelak dapat membangun peri kehidupan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya. Kemudian mengenai pendidikan ini adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Jadi peserta didik kita ini ibaratnya benih-benih dan kita sebagai guru atau pendidik adalah sebagai petaninya.
Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, yaitu kekuatan batin, pikiran, intelektual, dan jasmani anak. Jadi kita kenal dengan budi pekerti. Cipta, rasa, karsa yang menjadi budi pekerti. Itu yang kita tanamkan pada peserta didik kita. Pendidikan nasional ini pendidikan yang berdasarkan garis-garis bangsa. Jadi memajukan kebudayaan, kemudian mengangkat derajat negeri dan rakyat sehingga persamaan kedudukan dan bekerja sama ini yang penting. Jadi azasnya kekeluargaan. Nah, seperti yang diutarakan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu hanya bisa menuntun. Jadi menuntun tumbuh kembang peserta didik kita, anak-anak kita. Dan pendidik di sini seperti yang saya katakan tadi adalah ibaratnya petani. Petani ini yang menanam padi. Jadi hanya bisa menuntun tumbuhnya padi. Petani ini hanya dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padinya, kemudian memberi pupuk, memberi air, membasmi ulat. Ya, ini seperti yang kita lakukan pada peserta didik kita. Jadi kita ini ibaratnya petani. Nah, kita hanya bisa merawat. Meskipun pertumbuhan tanaman padi ini dapat diperbaiki, tetapi kita tidak bisa menggantikan kodratnya. Jadi kodrat irodat tanaman padi itu ya padi, tumbuhnya padi. Kita sebagai guru ini hanya bisa menumbuhkannya menjadi bibit yang baik. Nah misalnya tanaman kita itu yang kita tanam padi, kita tidak bisa menggantinya mengharapkan tumbuh menjadi tanaman kedelai, menjadi tanaman jagung. Jadi yang kita kita pupuk, kita rawat itu adalah ya dari bibitnya itu. Ibaratnya murid kita itu ya padi itu bagaimana supaya kita bisa menumbuh kembangannya menjadi bibit yang unggul. Nah, seperti itu. Jadi kodratnya anak ini yang kita tumbuhkan. Untuk tujuan pendidikan nasional, Bapak Ibu kita sudah mengetahuinya bahwa mewujudkan manusia yang merdeka. Jadi merdeka di sini bukan hanya secara fisik saja, tetapi juga secara mental dan kerohaniannya. Bagaimana cara kita menumbuhkan, mewujudkan manusia yang merdeka? Ini yang dibutuhkan adalah suasana dalam pendidikan. Jadi di sekolah kita ini suasana pendidikannya yang berprinsip pada kekeluargaan, kemudian kebaikan hati, empati, cinta kasih, dan penghargaan terhadap masing-masing anggota. Jadi tidak hanya pada murid saja, tetapi semua warga sekolah juga perlu menumbuhkan rasa ini. Maka hak setiap individu hendaknya dihormati. Pendidikan hendaknya membantu peserta didik kita untuk menjadi merdeka dan independen secara fisik, mental, dan spiritual. Pendidikan juga hendaknya tidak hanya sekedar mengembangkan aspek intelektual saja. Sebab ini kalau kita hanya memisah-misahkan antara yang pintar dan tidak, ini akan terjadi memisahkan ya, jadi terjadi pemisahan. Dan pendidikan ini hendaknya memperkaya setiap individu, tetapi perbedaan antara masing-masing pribadi harus tetap dipertimbangkan. Jadi kita menyadari bahwa setiap murid kita, setiap peserta didik kita ini memiliki keistimewaan masing-masing. Jadi kita sebagai pendidik perlu menyadarinya itu. Pendidik hendaknya memperkuat rasa percaya diri dan mengembangkan harga diri. Dan metode yang sesuai dengan sistem pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara adalah yang sudah sering kita kenal, asa, asi, asuh. Nah, tetapi sekarang banyak sekali metode yang digunakan, ada problem based learning, kemudian ada project based learning. Tapi intinya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah pendidikan asa, asi, asuh yang berakar dari budaya lokal kita sendiri. Ya, jadi yang perlu kita kembangkan seperti itu, care and dedication based on love. Jadi based on love. Jadi sebagai pendidik kita harus mencintai begitu ya. Dan tujuannya adalah merdeka belajar. Tadi kita sudah mengenal merdeka. Merdeka itu terutama adalah merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar ini pelajar Indonesia ini merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk mewujudkannya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi Merdeka Belajar ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang bagaimana? Yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia,
kemudian mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, dan kreatif. Jadi ini tujuan utamanya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sharing saja ya Bapak Ibu, saya bukan bermaksud menggurui, ini hanya materi yang sudah saya pelajari. Iya. Mungkin jika ingin Kita bertanya, mendengarkan. iya terima kasih. Kemudian untuk mewujudkan Merdeka Belajar ini, untuk mendukung Merdeka Belajar dan bagaimana sekolah kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, tentunya sekolah kita sudah memiliki sumber daya potensi yang ada di sekolah kita, yaitu sumber daya manusianya sudah terpenuhi, dari ada kepala sekolah, kemudian guru, dan ada komite. Kemudian dari sumber daya fisik kita sudah memiliki gedung sekolah, kemudian ada program sekolah yang kita laksanakan, serta sarana dan prasarana. Nah, ini tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi sedikit kita merubah mindset kita selama ini, bahwa pendidik ini fokusnya kita berpihak kepada peserta didik kita atau berpusat pada anak. Melanjutkan modul yang 1.2 ini Bapak Ibu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Jadi setelah kita tahu dasar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, kita digiring untuk menumbuhkan nilai-nilai kita dan melaksanakan peran kita sebagai guru. Di sini sebagai guru penggerak. Jadi guru penggerak ini adalah sosok guru yang diharapkan bisa menjadi agen perubahan pendidikan. Dari dalam diri seorang guru penggerak sendiri ini harus memiliki nilai-nilai positif dalam dirinya sehingga mampu melaksanakan perannya dalam aksi nyata. Apa saja nilai yang harus dimiliki seorang guru penggerak? Ini adalah ada nilai mandiri, kemudian nilai inovatif, kolaboratif, yang mampu bekerja sama dengan pihak lain, kemudian reflektif. Di sini guru harus mampu menilai dirinya sendiri. Jadi apa saja yang kurang dari diri saya, kemudian menanyakan rekan sejawat untuk masukan, bagaimana Bapak Ibu, saya kekurangannya apa yang perlu ditambah. Ini sikap reflektif harus dimiliki seorang guru, terutama guru penggerak. Lalu berpihak pada murid. Di sini berpihak pada murid adalah fokus ingin mengembangkan kodrat murid tersebut. Nah, bagaimana perannya setelah memiliki nilai yang muncul dari diri sendiri itu, kemudian guru penggerak ini harus melaksanakan perannya. Perannya yaitu apa saja? Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Jadi seorang guru menjadi pemimpin pembelajaran. Dia yang merencanakan, dia yang mengevaluasi, dia yang melakukan refleksi, begitu ya. Selanjutnya adalah menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya. Jadi seperti ini saya berupaya untuk melaksanakan peran saya, yaitu menggerakkan komunitas sesama guru, sesama rekan guru. Kemudian mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Kita juga perlu ya mendorong siswa-siswa kita untuk menjadi pemimpin. Salah satu contohnya yang sering kita laksanakan yaitu melatih mereka di bidang pramuka, kemudian menjadi bagian dari dokter kecil dan sebagainya, ikut-ikut lomba, FS2N dan sebagainya, itu mendorong mereka untuk berani. Itu sudah salah satu peningkatan kepemimpinan murid. Kemudian menjadi pendamping bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Nah, di sini kita saling berbagi, sharing. Suatu saat mungkin saya dibutuhkan Bapak Ibu untuk mendampingi Bapak Ibu, memberi masukan, kemudian mengamati pembelajaran di dalam kelas. Ini sudah menjadi bagian dari pendampingan. Lalu membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi guru dengan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi dengan sesama guru, sesama rekan guru kita saling berdiskusi bagaimana mengembangkan pembelajaran atau bagaimana memajukan sekolah kita. Ini merupakan peran juga, peran
sebagai guru penggerak untuk meningkatkan kualitas. Selanjutnya bagaimana strateginya untuk mencapai nilai dan melaksanakan peran guru itu? Yang pertama adalah komitmen. Jadi kita harus punya komitmen. Setiap kita sebagai guru ini harus punya komitmen. Komitmennya bagaimana? Komitmen untuk memajukan diri sendiri terutama. Yaitu dengan cara belajar terus dan belajar sepanjang hayat. Ada istilah belajarlah sampai ke negeri Cina. Jadi apapun ini harus kita pelajari. Jadi jangan takut, jangan malu untuk terus belajar. Di sini pun saya juga harus masih terus belajar bagaimana menjadi menggali nilai-nilai saya sendiri sebagai guru, berkolaborasi juga dengan Bapak Ibu guru semuanya. Itu dari segi kolaboratif. Jadi kita ini tidak bisa berdiri sendiri atau kita ini sebagai guru tidak bisa merasa sendiri gitu ya, merasa wah saya pintar sendiri, saya bisa sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita pasti membutuhkan orang lain, apalagi manusia sebagai makhluk sosial di Bapak Ibu. Kita perlu kolaboratif. Apa fungsinya kolaboratif ini? Kita saling mengisi dan melengkapi karena nobody is perfect, tidak seorang pun itu sempurna. Yang penting adalah kolaborasi dan kita tidak anti terhadap kritik dan saran. Jadi apabila kita saling memberi masukan, inilah artinya kolaboratif ini. Kita untuk mengembangkan diri jangan malu atau jangan anti terhadap kritik. Kritik itu kita anggap sebagai motivasi dan untuk membangun diri kita sendiri. Kemudian reflektif ini bagaimana kita menggali kekurangan kita, kelebihan kita. Jadi untuk kekurangan dan ketidaksempurnaan ini bisa kita perbaiki dengan cara reflektif, dengan cara mencari ilmu sendiri dari Google misalkan, atau masukan dari rekan guru yang lain. Ini sebagai sikap reflektif kita. Lalu jangan malu juga untuk berinovasi. Jadi guru inovatif modern, guru yang senantiasa kreatif, membuat peristiwa mengalami. Jadi dalam pembelajaran ini kita mengajak siswa kita membuat peristiwa mengalami ini melalui pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan, kemudian berpusat pada siswa, baik itu dengan bantuan teknologi maupun tidak. Jadi bisa dengan tradisional maupun dengan teknologi. Itu yang tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian berjalan lagi setelah kita menemukan nilai dan peran guru penggerak, ini pasti seorang guru penggerak memiliki visi. Jadi tidak hanya guru penggerak ya Bapak Ibu, kita semua ini sebagai guru, sebagai pendidik, juga sebagai pemimpin pembelajaran ini harus memiliki visi. Visi ini untuk maju ke depan sehingga tidak jalan di tempat. Jadi apa yang akan kita capai itulah visi kita. Dan untuk mewujudkan visi diri sendiri dan visi sekolah dan melakukan proses perubahan, ini perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Dan pendekatan yang dipakai ini adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Tidak contoh ya, misalkan ada seorang pelari, ini kita ini sebagai seorang pelari, pasti kan dari start kita ingin mencapai garis finish. Nah, bagaimana kita mencapai garis finish itu? Pasti akan dibutuhkan dukungan atau peralatan sehingga kita bisa mencapai tujuan itu. Nah, di sini yang kita explore adalah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau disingkat IA, ini adalah suatu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif yang berbasis kekuatan. Jadi untuk mencapai visi kita yang kita pilih itu bukan kekurangan kita apa saja, tetapi kekuatan apa yang kita miliki. Jadi menggali kekuatan-kekuatan yang ada di diri kita dan di sekolah kita. Misalkan di sekolah kita cari kekuatan-kekuatan apa saja yang bisa menunjang kita mencapai visi itu. Jadi orientasinya kita kekuatan. Oh, kekuatan kita misalkan di sekolah kita punya gedung yang bagus, kita punya sarana prasarana yang bagus, kita punya peserta didik yang baik, kemudian kita punya SDM guru-guru yang baik. Nah, ini kita gali
Jadi kekuatan kita ini yang akan kita satukan untuk mencapai visi kita. Jadi menghormati, menghargai kekuatan yang kita miliki. Nah, ini kita dalam menggunakan paradigma inquiry apresiatif ini, kita berusaha fokus pada kekuatan setiap anggota sehingga menghasilkan kekuatan tertinggi. Jadi kita menggunakan prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Jadi di sini pokoknya kita harus selalu berpikirnya positif, begitu. Jadi untuk menjalankan paradigma ini atau alat bantu perubahan ini yang namanya inquiry apresiatif ini ada tahapannya, Bapak Ibu. Jadi tahapannya yang kita lalui ada namanya bagja. Bagja ini kalau dalam bahasa Sunda artinya bahagia. Nah, jadi di sekolah ini pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, kemudian mencari cara bagaimana yang baik-baik itu dapat dipertahankan, kemudian bisa memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, nantinya kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan ini menjadi tidak relevan. Jadi kita fokusnya kita punya ini, kita bisa begitu. Jadi positif yang kita bangun dan berpijak dari hal positif yang telah ada. Ini sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah dan visi kita semua. Jadi dari visi individu kita gabungkan sehingga dapat mencapai visi sekolah. Nah, tadi yang saya sebutkan adalah bagja. Bagja ini langkah-langkah mencapainya ya, yaitu yang pertama langkah-langkah yang kita perlu terapkan untuk membuat perubahan di sekolah kita untuk mencapai visi. Ini tahapan yang pertama BAGJA, bagja. B itu dengan membuat pertanyaan utama. Jadi kita setiap kita ini membuat pertanyaan, kita merumuskan pertanyaan itu sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang kita inginkan. Misalkan, bagaimana memajukan sekolah kita? Nah, kita buat pertanyaan dulu. Lalu kita ambil pelajaran huruf A, yaitu ambil pelajaran. Dari tahap ini kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah kita capai. Oh, sekolah ini pengen maju. Kita itu pernah menangkan misalkan, pernah menjuarai lomba kebersihan misalkan. Nah, ini kita ambil pelajaran dari semua itu. Kemudian yang ketiga G, huruf G ini adalah menggali mimpi, gali mimpi. Jadi di tahapan ini kita dapat menyusun narasi begitu ya tentang yang kita impikan untuk sekolah kita ini apa dari yang pernah kita alami. Nah, begitu. Jadi di sinilah visi benar-benar akan dirumuskan dengan jelas apa yang ingin kita gapai. Lalu kita jabarkan rencana. Setelah membuat pertanyaan, kemudian kita mengambil pelajaran yang telah kita lalui dan menggali mimpi-mimpi yang akan kita capai, kita menjabarkan rencana. Kita menyusun rencana. Rencana-rencana apa yang akan kita lakukan, hal-hal penting apa yang perlu kita lakukan untuk memajukan sekolah ini, seperti itu. Setelah itu kita atur eksekusi, kita atur eksekusinya. Di bagian ini kita bisa memutuskan langkah-langkah yang bisa kita ambil, kemudian siapa saja yang akan mendukung program kita, lalu aksi apa yang akan kita laksanakan. Masih tampak ya, Bapak Ibu ya? Masih jelas. Ini kok. Ya, sebentar. Nah, selanjutnya adalah modul yang bagian terakhir, ya ini budaya positif. Nah, setelah tadi dari rangkaian modul 1.1 sampai 1.3, puncaknya adalah budaya positif. Budaya positif ini bagaimana cara kita mengaplikasikannya atau menerapkannya. Jadi dari rencana-rencana tadi setelah kita pelajari, bagaimana kita menerapkannya dalam aksi nyata. Nah, di dalam budaya positif ini Bapak Ibu ada 5 poin utama. Yang pertama adalah disiplin positif.
Disiplin positif ini bertujuan menanamkan motivasi kepada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disinilah kita sebagai pendidik menanamkan motivasi. Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi, ini berarti mereka sudah tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka sendiri. Dan di sini guru yang harus selalu menanamkannya. Jadi kita sebagai individu untuk memberikan teladan. Nah itu. Jadi poin pentingnya itu. Kalau murid-murid kita sudah berperilaku baik, nanti otomatis disuruh ataupun tidak disuruh, ada hukuman atau tidak ada hukuman, mereka akan secara sadar melakukan disiplin. Gitu. Jadi dari nilai-nilai kebajikan mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol dan biasanya kita melakukan semuanya ya Bapak Ibu tanpa kita sadari. Yang pertama kita sebagai posisi penghukum. Nah kadang kita melakukan hukuman pada siswa ya pada saat-saat tertentu. Ini kemudian kadang kita juga sebagai pembuat orang merasa bersalah. Dari sikap kita sebagai pendidik kadang kita juga melakukan itu. Kemudian ada posisi kita sebagai teman, kemudian posisi kita sebagai monitor atau pemantau, dan yang tertinggi adalah posisi kita sebagai manajer. Jadi sebagai posisi kontrol guru ini untuk posisi pertama, kedua, sebaiknya kita kurangi, Bapak Ibu. Sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini, sebaiknya kita kurangi karena ini akan berdampak pada psikis anak ke depannya. Jadi yang kita bangun bagaimana menjadi teman, kemudian menjadi monitor atau pemantau dan sebagai manajer. Kita berusaha menjadi itu. Nah, yang posisi manajer ini, guru ini bersama dengan murid membentuk pribadi mereka. Jadi kita temukan agar mereka bisa bertanggung jawab pada diri mereka sendiri secara mandiri, kemudian mereka bisa bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap yang mereka lakukan, dan akhirnya bisa menciptakan lingkungan positif, aman, dan nyaman, tanpa ada hukuman-hukuman lagi. Begitu. Jadi yang diharapkan seperti itu. Meskipun untuk melaksanakan seperti ini butuh waktu, membutuhkan proses, tetapi kita berusaha untuk mencapainya. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini kita pahami bahwa setiap kita, setiap guru, setiap murid, setiap warga sekolah ini memiliki kebutuhan dasar dan kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar masing-masing. Sebenarnya kebutuhannya itu sama, hanya pemenuhannya saja yang berbeda di masing-masing kita. Yang kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi bagaimana kita bisa bertahan hidup. Kemudian kebutuhan atas cinta dan kasih sayang. Di sini adalah kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi manusia itu membutuhkan itu semua. Dan yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk memilih. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Dasar kita sebenarnya memiliki lima kebutuhan itu, dan demikian juga hanya dengan peserta didik kita. Dan di mana yang kita sebenarnya belum terpenuhi, diri kita sendiri yang bisa mengetahuinya. Jadi saya kurang senang ini, atau saya kurang pengakuan atas kemampuan saya. Ini pasti kita memiliki itu ya. Begitu juga dengan murid kita harus mengamati. Misalkan ada anak yang malas, mungkin dia kurang kebutuhan dasar akan kasih sayang atau cinta kasih dari orang tuanya. Misalkan ada anak kita yang suka ngambil uang atau minta uang dari teman lain, mungkin anak ini tuh ada kebutuhan bertahan hidup karena dia mungkin tidak bawa sangu, dia pengen jajan, sehingga dia melakukan pemalakan misalnya pada siswa. Jadi
yang di sini guru harus bukan hanya menyalahkan muridnya. Jadi, oh kamu kok seperti ini, kenapa kamu lakukan seperti ini? Tapi kita gali, kenapa siswa kita atau peserta didik kita melakukan itu? Nah, di situ nanti kita akan mempelajari bahwa setiap anak itu ada kodratnya. Jadi, bagaimana kita menangani anak itu tanpa kita terus menyalahkan dan memberi hukuman. Jadi kita pelajari dengan mempelajari kebutuhan dasarnya. Yang keempat, ini di kelas atau di sekolah yang biasanya kita sebut dengan kesepakatan kelas, kini kita ganti dengan namanya keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas lebih ke jika anak tidak melakukan itu, jika kita tidak melakukan yang seperti disepakati bersama, kita akan melanggar. Kalau ada guru baru kita patuh, jadi antara patuh dan tidak. Tetapi kalau keyakinan kelas di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sebagai pondasi. Jadi pondasi dan arah tujuan kelas atau sekolah yang akan menjadi landasan untuk memecahkan konflik atau permasalahan di dalam kelas. Jadi kata-katanya atau kalimat yang digunakan dalam keyakinan kelas ini bukan saya datang tepat waktu, tetapi diganti kami warga sekolah datang sesuai waktu yang ditentukan. Jadi hanya diganti kalimatnya. Di sini saya juga sudah memasang beberapa keyakinan kelas, misalkan kami akan membantu teman yang lain, kami akan tertib di kelas, kami akan menjaga kebersihan. Nah, jadi keyakinan kelas itu seperti itu, membangun dari dalam diri, bukan kalimat perintah. Jadi ini yang beda antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Hanya mengganti kalimatnya sehingga masuk teresapi di dalam jiwa. Sehingga jika sudah resap di dalam jiwa ini, ada atau tidak ada pengawas atau di sini guru sebagai pemantau, siswa ini akan saya harus disiplin, disiplinnya dari dalam diri sendiri, bukan karena disuruh, bukan karena nanti kalau tidak melakukan akan dapat hukuman. Nah, seperti jadi kita menumbuhkannya dari dalam kesadaran dari dalam. Kemudian yang terakhir adalah namanya segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Mungkin kita sudah sering melaksanakan ini, tetapi tanpa kita sadari namanya segitiga restitusi. Restitusi ini adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Pembiasaan di sekolah kita kan ada 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, ini kita sudah tanamkan budaya positif di sekolah kita, tinggal mengembangkannya. Dan di sini guru menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Jadi teori kontrol dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi apabila ada seorang murid atau siswa kita yang melakukan kesalahan, ini kita menstabilkan identitasnya. Jadi tidak langsung menyalahkan. Mungkin ada siswa kita yang terlambat. Kenapa dia terlambat? Kita gali dulu. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan dan pasti kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Di sini kita stabilkan identitasnya. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan, dan di sini kamu melakukan ini nak, nah seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, misalkan kamu terlambat kenapa? Nah itu adalah validasi tindakan kesalahan. Jadi kemudian kita menanyakan keyakinan ini tidakkah kamu ingat apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Nah memang seperti sinetron ya Bapak Ibu ya, tetapi ini adalah langkahnya yang memang kita upayakan untuk dilakukan, yaitu segitiga restitusi. Jadi ada tahapan bagaimana cara kita untuk mengenali anak saat mereka melakukan kesalahan sehingga tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Jadi pakai tahap-tahap ini. Begitu. Lalu, dalam segitiga restitusi ini pernah kita lakukan dan saya pernah melaksanakannya menggunakan konsep-konsep
tadi dengan menciptakan budaya positif baik di lingkup sekolah maupun di lingkup kelas. Yang pertama, yang di lingkup sekolah, kita menerapkan pembiasaan 5S di Bapak Ibu. Senyum, salam, sapa, sopan, santun di lingkup sekolah. Sedangkan di dalam kelas ini saya tambahi 1S lagi jadi 6S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, sabar. Nah, lalu di dalam kelas saya juga menetapkan komitmen kelas dengan 4 kata sakti, yaitu tolong, terima kasih, maaf, dan permisi. Lalu membuat keyakinan kelas antara lain setiap siswa perlu belajar, setiap siswa perlu senang. Nah, ini kalimat keyakinan kelas itu seperti itu. Setiap siswa perlu melakukan tugas, setiap siswa perlu saling menghargai, setiap siswa perlu merasa aman dan nyaman. Jadi kalimat-kalimat keyakinan kelas ini yang menumbuhkan kesadaran anak-anak nantinya. Kemudian melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran berkaitan penilaian afektif setiap murid melalui tindak lanjut konsultasi. Jadi budaya positif ini yang sudah saya laksanakan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama melaksanakannya ya Bapak Ibu ya, demi mencapai visi sekolah kita. Amin. Amin. Ya. Iya, mari kita saling berkolaborasi. Dan perubahan apa yang terjadi bila kita sudah merubah cara pikir kita dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Ini setelah mempelajari modul ini, saya lebih memahami tentang apa yang dimaksud dengan berpihak pada anak. Jadi kita sharing ini nanti kita bisa lebih memahami apa sih yang dimaksud dengan berpihak pada anak gitu ya, seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro tadi yang di awal tadi. Jadi berpihak pada anak ini baik dalam pembelajaran maupun dalam interaksi sehari-hari dengan kita semua warga sekolah. Jadi dengan merubah paradigma kita untuk memperbaiki diri, introspeksi, mengevaluasi diri, sehingga kita dapat menerapkan budaya-budaya positif dengan landasan yang sudah kita pelajari. Jadi semakin banyak belajar, semakin kita akan mencapai visi dan tujuan yang kita idamkan. Jadi kita kembalikan lagi tanggung jawab itu pada murid sendiri saat mereka melakukan kesalahan dengan tuntunan budaya positif yang kita teladankan. Nah, jadi mereka bisa menemukan solusinya sehingga mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang mereka lakukan. Dan sebagai guru kita memberikan arahan serta bimbingan. Itu Bapak Ibu. Itu tadi materi modul 1 yang sudah saya pelajari. Intinya mari kita bersama-sama berkolaborasi mencapai tujuan yang lebih baik untuk diri kita sendiri maupun untuk sekolah kita, terutama untuk pendidikan Indonesia. Jadi semboyannya adalah Merdeka Belajar bersama Guru Penggerak Indonesia Maju. Bersama-sama kita maju. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan? Ada yang Cukup jelas Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas meluangkan waktu perhatiannya. Sama-sama. Semoga kita bisa maju bersama. Ya. Oke. Sampai di sini dulu Bapak Ibu pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas dukungannya dan terima kasih atas doanya. Semoga kita bisa maju bersama. Saya bisa menjadi guru penggerak sebenarnya. Terima kasih. Kita sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai sekian Bapak Ibu. Terima kasih. Saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.